Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Handa Purnama. Dalam video kali ini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali kalian tanyakan di media sosial terkait dengan linearitas atau kualifikasi pendidikan kalian. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kak, bagaimana? Saya adalah honorer di sekolah A, tetapi saya tidak linier dengan formasi yang dibuka pada sekolah A. Saya mengambil jurusan kuliah atau prodinya adalah guru bahasa Indonesia. Namun yang dibuka adalah formasi guru kelas. Lantas apakah saya bisa mengikuti seleksi P3K? Jadi jawabannya begini teman-teman. Pada dasarnya, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 garing B.B1 garing GT.02 01 garing 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi mengacu pada SE ini ada beberapa kualifikasi pendidikan yang memang tidak linier tetapi bisa mengikuti seleksi P3K asalkan mengacu pada surat edaran ini. Nah, berikut akan aku berikan beberapa contoh prodi apa saja yang bisa kalian ikuti untuk mengikuti seleksi P3K, walaupun prodi kalian tidak linier dengan formasi yang dibuka. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh. Perhatikan untuk nomor urut 615, yaitu program studinya atau ijazah S1-nya adalah Bahasa Indonesia. Kemudian pada satuan pendidikan ini SD, kemudian bidang studi atau mata pelajaran yang dapat kalian ikuti atau daftar yaitu guru kelas. Jadi, kualifikasi pendidikan di sini tidak harus PGSD, tetapi juga bahasa Indonesia masuk dalam kategori guru yang bisa mengikuti seleksi P3K. Kemudian perhatikan juga untuk nomor urut 712, prodi kalian adalah biokimia. Tetapi pada jenjang SD, kalian juga bisa mengikuti seleksi P3K untuk formasi guru kelas. Kemudian perhatikan untuk urutan nomor 738 untuk prodi biologi. Pada jenjang SD, kalian juga bisa mendaftar pada formasi guru kelas. Jadi di sini banyak banget hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan atau perhatikan dengan membuka SE Dirjen GTK nomor 1460 tentang kualifikasi pendidikan apa saja yang bisa kalian ikuti walaupun tidak linier dengan prodi atau jurusan kalian kuliah. Jadi tidak perlu berkecil hati, siapa tahu prodi kalian itu tidak sia-sia untuk mengikuti formasi P3K pada jenjang sekolah dasar maupun SMP atau SMK. Jadi walaupun kualifikasi pendidikan kalian tidak sesuai dengan prodi atau formasi yang dibuka, namun kalian tetap bisa mengikuti seleksi P3K mengacu pada SE Dirjen GTK nomor 1460 ini. Kalian bisa baca-baca prodi apa saja yang bisa mengisi formasi guru kelas. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video saya ini. Perhatikan nomor 1160, prodinya adalah ekonomi dan pembangunan. Namun di sini bisa mengisi sekolah dasar untuk formasi guru kelas juga. Jadi buat kalian yang tidak linier, apakah guru kelas itu harus PGSD? Sebenarnya tidak, mengacu pada SE ini.
Jadi buat kalian yang sering bertanya-tanya, Kak, jurusan saya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Apakah saya bisa mendaftar sebagai guru kelas pada seleksi P3K? Bisa saja, asal sekolah kalian membuka formasi. Kemudian, jika sekolah kalian tidak bisa membuka formasi, kalian bisa mendaftar di sekolah lain yang masih dalam satu instansi. Perhatikan juga teman-teman untuk nomor urut 1385 untuk prodi fisika. Fisika saja bisa mengisi tes seleksi P3K SD untuk formasi guru kelas. Jadi peluang ini sangat banyak, jadi tidak perlu berkecil hati buat kalian yang bertanya-tanya, Kak, jurusan saya bukan PGSD, tetapi selama ini saya mengajar di SD dan terdaftar di Dapodik. Apakah saya bisa mengikuti seleksi P3K? Tenang saja, jadi video aku ini cukup membantu buat kalian yang sering bertanya-tanya apakah kalian bisa mengikuti seleksi P3K walaupun ijazah kalian tidak linier dengan formasi yang dibuka. Semoga video aku ini bermanfaat. Like, comment, and share video ini jika bermanfaat ya. Dan buat kalian yang baru saja menemukan channel aku, silahkan subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol loncengnya juga. Terima kasih.